Selamat pagi, siswa-siswi Ibu kelas 12 Mia dan Miss SMA Negeri 1 Batangkuis. Ibu berharap kalian tetap sehat, tetap semangat belajar, walaupun jarak masih memisahkan kita. Mari, sembari kita belajar, kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, supaya kita bisa belajar secara langsung dengan tatap muka. Siswa hebat Ibu, pada pembelajaran kali ini kita masih secara daring. Silahkan buka YouTube Ibu dan jangan lupa di like dan subscribe ya. Selamat belajar. Baiklah siswa Ibu sekalian, pembelajaran jarak jauh kita kali ini akan membahas bab 2 tentang teks cerita atau novel sejarah. Sebagai kompetensi dasar pengetahuan dalam pembahasan kita kali ini adalah mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan atau tulis. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya adalah mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Dan di akhir proses pembelajaran ini nanti, kamu diharapkan dapat menyusun teks cerita novel sejarah. Baiklah, sebelum kita masuk ke topik inti pembahasan kali ini, Ibu akan mengulas sedikit tentang arti kesusastraan. Novel merupakan salah satu bentuk dari hasil kesusastraan. Apa itu kesusastraan? Kesusastraan adalah semua karya yang berkaitan dengan tulisan atau bahasa yang indah. Apapun yang ditulis dalam karya sastra atau novel itu merupakan cerminan yang terdapat dalam masyarakat di mana si pengarang berdomisili. Sehingga peristiwa yang ada dalam masyarakat bisa kita lihat dari karya sastra atau novel pada masanya. Peristiwa atau kejadian yang ada dalam masyarakat itulah yang menjadi fakta. Kemudian, semua fakta itu diceritakan ulang oleh pengarang dengan menggunakan daya hayal atau imajinasi pengarang sehingga menjadi tulisan yang indah. Itulah yang disebut dengan cerita atau novel sejarah. Nah, sekarang apa itu definisi dari novel sejarah? Novel sejarah adalah novel yang menceritakan tentang fakta kejadian-kejadian masa lampau yang merupakan asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau disajikan secara kronologis. Maksud kronologis ini adalah disajikan dengan urutan waktu dan urutan kejadian. Nah, atau bisa juga disajikan dengan deskriptif. Artinya, disajikan secara simbolisasi verbal. Artinya, disajikan secara langsung tanpa ada urutan-urutan seperti dalam bentuk naratif tadi. Siswa Ibu sekalian, untuk membantu kamu lebih memahami tentang konsep novel atau cerita sejarah, mohon diperhatikan slide berikut. Novel sejarah itu dikategorikan sebagai novel ulang atau sering disebut juga dengan rekon. Novel ulang ada 3 jenis. Nah, jadi mohon kamu perhatikan supaya kamu bisa menentukan novel sejarah itu berada di rekon yang mana. Rekon pertama, rekon pribadi. Artinya, di sini penulis terlibat secara langsung dalam kejadian cerita.
Jadi, kata ganti yang dipakai langsung menggunakan kata ganti orang pertama. Aku, saya. Kemudian rekon yang kedua, rekon faktual atau informasional, yaitu novel yang memuat tentang kejadian faktual. Contohnya, menyampaikan eksperimen ilmiah atau laporan polisi. Itu dia rekon faktual. Kemudian yang ketiga, rekon imajinatif. Maksudnya, novel ulang yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Itulah dia ketiga jenis novel ulang. Pertanyaan Ibu, novel sejarah itu ada di novel ulang atau rekon yang mana? Ya, novel sejarah itu ada di rekon imajinatif. Novel yang memuat kisah faktual, kemudian diceritakan ulang kembali dengan daya hayal si pengarang dan diceritakan secara lebih rinci. Baiklah anak-anak hebat Ibu, dari keterangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu berharap kalian sudah dapat memahami konsep tentang apa itu novel atau cerita sejarah. Sekarang mari kita kupas tentang struktur cerita atau novel sejarah. Struktur pertama, orientasi. Orientasi adalah pengenalan situasi cerita. Pengarang memperkenalkan setting atau latar cerita. Jadi pengarang menyampaikan waktu kejadian, kemudian tempat dan peristiwa-peristiwanya, serta para tokoh. Struktur yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, pengarang menyajikan urutan cerita awal sebagai sumber dari pokok permasalahan selanjutnya. Unsur yang ketiga adalah menuju konflik atau rising action. Pada bagian ini menceritakan adanya terjadi peningkatan perhatian yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Permasalahan tadi sudah bergerak, sekarang sudah menuju ke konflik. Unsur yang keempat, puncak konflik atau komplikasi atau sering juga disebut dengan klimaks. Pada bagian ini, cerita yang paling mendebarkan bagi para tokoh maupun para pembaca. Karena apa? Karena dalam bagian ini akan terjadi perubahan nasib beberapa tokoh setelah mereka menghadapi permasalahan cerita. Unsur yang selanjutnya adalah penyelesaian atau resolusi atau evaluasi. Pada bagian ini adalah sebagai akhir cerita yang menyatakan wujud akhir dari kondisi atau nasib tokoh utama setelah dia menghadapi klimaks atau puncak permasalahan. Yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian yang berisi tentang komentar pribadi penulis. Boleh penulis langsung menyampaikan atau boleh juga diwakilkan pada seorang tokoh. Bagian koda ini tidak semua novel ada. Jadi, bagian koda ini boleh ada dan boleh tidak. Karena unsur-unsur struktur novel atau cerita sejarah itu saling berkaitan satu sama lainnya, maka dapat kita gambarkan keberadaan masing-masing unsur itu seperti gambar piramida atau kerucut dalam slide berikut. Kita lihat gambar kerucut ini, semakin ke atas, dia semakin mengkerucut atau semakin kecil dan semakin tajam. Begitu pula lah penyampaian pokok atau inti permasalahan dalam sebuah cerita atau dalam novel. Dari masalah-masalah yang biasa yang disampaikan oleh pengarang, akhirnya menjadi luar biasa yang harus dihadapi dengan serius dan dengan fokus.
Selanjutnya, mari kita telusuri kaidah atau ciri kebahasaan novel sejarah. Ciri yang pertama, novel sejarah itu banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Maksudnya, kalimat yang tersajikan dalam cerita itu banyak kalimat yang telah selesai, yang sudah dilaksanakan. Ciri yang kedua, novel sejarah itu banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal. Contoh katanya banyak menggunakan kata sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, dan lain-lain. Ciri yang ketiga, novel sejarah itu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Jadi dia memakai kata kerja untuk yang menyatakan melakukan pekerjaan. Ciri yang keempat adalah novel sejarah itu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Jadi kamu harus ingat apa perbedaan kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Dalam novel ini banyak menggunakan kalimat tidak langsung. Ciri yang kelima adalah banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Ini namanya kata kerja mental. Contoh kata kerjanya adalah merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap. Ciri yang keenam adalah banyak menggunakan dialog. Jadi artinya di sini dia menggunakan kalimat langsung. Kemudian ciri yang ketujuh adalah banyak menggunakan kata-kata sifat. Fungsinya apa? Untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Ciri yang terakhir, novel sejarah itu banyak menggunakan kata atau frasa bermakna kias yang fungsinya untuk memperindah cerita. Siswa hebat Ibu sekalian, sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mau menguji kehebatan kalian tentang materi-materi yang sudah kita bahas dari awal. Boleh kan? Ayo. Yang pertama apa? Ya, arti kesusastraan. Kemudian poin yang kedua, ya, definisi novel sejarah. Poin ketiga, jenis rekon atau novel ulang. Poin keempat, tentang struktur novel sejarah. Poin yang kelima, ya, tentang kaidah kebahasaan. Ya, bagus, mantap. Terima kasih untuk kalian. Sekarang kita masuk ke poin yang terakhir tentang nilai-nilai yang terdapat dalam cerita atau novel sejarah. Nilai yang pertama yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan masyarakat, dengan peradaban, atau kebudayaan. Nilai yang kedua, nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan petua atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Nilai yang ketiga adalah nilai agama. Apa itu? Yaitu nilai-nilai yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Yang keempat, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Nilai yang kelima, nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan. Baiklah, siswa pintar Ibu sekalian, itulah tadi materi yang sudah Ibu sampaikan tentang novel atau cerita sejarah
pada pertemuan pertama ini. Kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan kedua minggu selanjutnya. Pada kesempatan ini, Ibu mengucapkan selamat belajar, tetap semangat, tetap berdoa, salam sehat, dan jangan lupa mengerjakan tugas. Terima kasih.